Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Lagi ribut-ribut soal recession. Sekarang di Amerika udah resmi ya melaporkan resesi. Akan mempengaruhi Indonesia, tentu saja akan mempengaruhi. Nggak mau lagi kita membahas soal teoritis buat apa kan gitu teman-teman, kan pertanyaannya kenapa datang ke sini kan mau nanya tips dan trik bagaimana Dr. Amerta menghadapi resesi. Saya bagikan gratis langkah-langkah yang akan saya lakukan di tahun 2023. Sebagai balasannya saya hanya minta satu like dan subscribe. Soalnya ini ilmunya cukup mahal sih. Keadaan di IHSG sekarang lagi merah terus. Market itu atau pasar itu dia takut pada hal-hal yang tidak pasti. Secara logika begini, kenapa sih teman-teman takut kegelapan? Karena kan kita takut apa yang ada di kegelapan itu kita nggak lihat. Kita takut terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya sama konsep psikologi ini kita bawa ke pasar, ke market, yaitu tadi orang-orang itu takut menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian yang disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh perang, apalagi kemarin habis pandemi, belum recovery, terjadi inflasi. Karena suku bunga udah mulai dinaikkan nih ya. Otomatis kalau suku bunga dinaikkan Bapak dan Ibu, orang-orang yang menaruh uangnya di high risk yang volatil seperti saham akan memindahkan uangnya, ditarik dari saham akan dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih aman, di deposito di bank. Jadi orang-orang kan lebih mementingkan keamanan daripada tingkat returnnya gitu. Jadi ketidakpastiannya itu yang menakutkan, dan kadang-kadang oleh beberapa pihak ketidakpastian itu yang dijual. Ya kemarin kan kita lihat Raymond Chin yang sampai di cancel. Kemudian juga saya sempat nonton waktu beliau klarifikasi di Om Deddy. Ya anaknya cerdas, nggak jenius ya, cerdas, terlalu cerdas jadi nggak bisa menjelaskan secara sederhana, dan kadang-kadang agak muter-muter ya. Transfer kekayaan tuh apa, yang miskin bisa jadi kaya gimana caranya, nggak bisa dia menjelaskan. Ya mungkin karena grogi juga ya di hadapan orang sekaliber Om Deddy. Kacau sekali sebenarnya wawancara kemarin itu. Sampai akhirnya kan ngeluarin yang terbaru, yang klarifikasi untuk jangan beli ternak uang gitu. Gini loh teman-teman, andai kata kita memiliki konflik of interest atau konflik kepentingan, agak susah kita akan mewartakan hal-hal yang benar. Walaupun niat kita baik ya, walaupun niat kita benar, tapi orang-orang kan pasti akan curiga gitu. Apalagi kalau kita mengemasnya dengan sesuatu yang kita mau jual, sesuatu yang mau kita tawarkan gitu loh. Nggak semua orang bisa percaya. Misalnya contohnya nih, saya nggak menawarkan program apapun, saya nggak menawarkan kelas apapun, semua gratis lah. Enak saya bicaranya gitu, karena memang nggak ada kepentingan ya kan. Saya dengan teman-teman yang nonton ini ya kepentingannya apa, cuma sekedar subscribe dan like dan berteman. Relasinya seperti itu aja hubungannya. Kalau ngomongin AdSense ya, AdSense seberapa sih follower, cuma 46.000, sombong dikit gitu. Tapi ya AdSense nggak terlalu, tidak ada dampak signifikan terhadap hubungan kita. Yang penting ada wadah untuk berkomunikasi dan menyampaikan edukasi seperti ini, oke lah, udah cukup buat saya gitu. Lanjut ya. Ya kita nggak bisa serta-merta menaruh orang itu di garis start yang sama. Mau jujur ya, kalau ada saya mulai dari nol, saya sukses dari nol, it's kinda like nggak gini loh saya sendiri contohnya nih. Andai kata kedua orang tua saya tidak memiliki posisi seperti sekarang, artinya memiliki penghasilan, memiliki latar belakang pendidikan seperti sekarang, kan tidak mungkin saya berani terjun ke hal-hal yang beresiko seperti memulai bisnis segala macam. Saya timbul keberanian dan keyakinan seperti ini kan juga karena saya melihat ada parasut di belakang. Saya jujur ya, ada keluarga yang akan menangkap apabila misalnya saya gagal atau terjatuh. Sedangkan kalau posisi Anda sebagai tulang punggung, sandwich generation, terus disuruh mengambil resiko-resiko tinggi, kan agak ya pokoknya jangan disamakan startnya teman-teman. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh beberapa teman-teman kita yang mungkin masih muda dan sudah punya jiwa bisnis yang tinggi, bahwa mereka tuh bisa seperti itu ya karena memang kondisi dan lingkungannya memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Ya tetapi beberapa teorinya memang bagus ya, beberapa teorinya memang benar, seperti bagaimana kita harus bersikap defensif dulu, memikirkan dana darurat dulu, baru nanti kita memikirkan ofensif, atau kalau ada peluang
peluang, berani nggak diambil atau enggak gitu. Ya kembali lagi ya, pendidikan level 1 di SD, dasar investasi. Kalau ingin mengetahui pengeluaran bulanan itu nggak bisa kira-kira teman-teman, nggak bisa kayaknya segini, oh kayaknya 2,5, 3,5. Saya nggak pernah lihat pengeluaran bulanan angkanya bagus kayak gitu. Pasti misalnya 3.500.165 perak. Jadi kalau Anda ingin tahu pengeluaran bulanan Anda, ya catat pengeluaran harian. Ketemu tuh pengeluaran bulanan, nanti selama 3 bulan dijumlahkan dibagi 3. Misalnya 6 bulan dijumlahkan dibagi 6. Itulah pengeluaran bulanan Anda yang Anda harus siapkan. Berapa bulan harus nyiapin? Ya kalau secara teori kan kemarin udah 3, 6, ada yang 1 tahun. Itu kan kembali lagi ke kondisi Bapak dan Ibu. Memungkinkan nggak nyimpan 12 bulan pengeluaran? Kalau nggak ya udah 6 bulan aja dulu. Kalau nggak ya 3 bulan. Kalau nggak ya 2 bulan, 1 bulan, pelan-pelan. Tapi intinya dari kita menyiapkan defensif itu adalah agar kita mau berhemat Bapak dan Ibu, agar kita mengencangkan ikat pinggang. Sampai kemarin tapak presiden ini ikut nakut-nakutin kita, biar kita nggak boros. Nggak ada tujuan lain sih sepertinya. Biar nggak flexing gitu, biar nggak terjebak di media sosial, orang-orang posting liburan lah, mobil baru, jam baru, biar nggak ikut seperti itu. Memangkas pengeluaran yang tidak kita perlukan, langganan Netflix, langganan YouTube Premium, Spotify yang sebenarnya nggak pernah kita dengerin, nggak pernah kita pakai, ya dipangkas aja. Nanti dari situ baru bisa menekan pengeluaran bulanan. Jadi berhemat, mengencangkan ikat pinggang. Keadaan apapun bisa kita persiapkan, entah mau resesi ataupun enggak ya. Terus langkah pemerintah sendiri gimana beli? Sebenarnya gini loh, yang nyebabin bahaya tertinggi saat resesi itu adalah orang-orang kaya yang nggak mau belanja Bapak dan Ibu. Jadi pendapatan utama dari negara itu adalah belanja dalam negeri. Nggak peduli kita ekspor impor, itu ya ada tempatnya tersendiri, tapi nggak sebesar orang-orang belanja. Makanya langkah kemarin dari pemerintah itu melakukan relaksasi pajak untuk pembelian nih kendaraan yang di bawah 1.500 cc. It is so damn funny and a bit stupid. Karena apa? Jadi yang di bawah 1.500 cc ya kelasnya Agya, Ayla. Tidak ada maksud menghina, tidak ada maksud untuk menyinggung. Tapi akhirnya yang melakukan pembelanjaan mobil, yang beli mobil pada saat itu ya masyarakat yang menengah ke bawah Bapak dan Ibu. Merasa bisa menyicil mobil yang sudah didiskon oleh pemerintah ya. Dengan harapan kan mereka bisa berusaha, bisa nge-grab. Pokoknya transportasi lah. Yang terjadi apa? Yang 2-3 bulan tidak bisa melanjutkan cicilan. Di dealer mobil tuh semua gila gitu akhirnya Bapak dan Ibu, malah memperburuk keadaan ekonomi. Yang seharusnya dilakukan ini salah satu contoh kebijakan ya, salah satu contoh yang seharusnya dilakukan itu ya berikanlah keringanan atau relaksasi pajak untuk mobil-mobil mewah. Salah 1,1 miliar di diskon 20-30% jadi 700 juta. Kan saya ikut beli belanja. Kalau orang-orang kaya kita berikan opsi untuk belanja, uang itu jadi berputar Bapak dan Ibu. Perputaran uang itu jangan diremehkan. Jadi resesi itu terjadi kalau yang kaya itu takut juga, takut terhadap gelap tadi, takut belanja, takut ketidakpastian. Ya memang pemerintah kan punya pegawai negeri yang digaji tetap, habis itu punya instansi-instansi pemerintah untuk menyalurkan bantuan. Tapi kalau kita lihat nominalnya itu kalah jauh dari belanjanya orang-orang kaya tadi gitu. Ya sekali lagi saya sampaikan, jadi kalau kita menghadapi situasi ekonomi apapun nih, walaupun lagi bagus, lagi resesi, tetap harus berhemat seperti biasa. Sederhanakanlah dirimu, jangan ikut inflasi gaya hidup. Jujur kalau saya pribadi udah melihat saham lagi turun seperti ini kesempatan yang bagus untuk masuk ya sebenarnya. Tapi ini bukan saran untuk berinvestasi, ini hanya apa yang saya lakukan ya. Kalau nggak saya lakukan, nggak mungkin saya berani cerita seperti ini. Sebagian orang melihat ini sebagai sebuah peluang, sebagian orang juga jadi takut nggak jelas sehingga cut loss juga nggak jelas. Yang penting Bapak dan Ibu jangan beli saham gorengan, jangan ya, kita fundamental aja. Saya sampai sekarang masih fundamental for life. Kalau memang masih ragu-ragu milih, ya sudah kita beli aja reksadana saham. Kalau memang seperti kata teman kita di ternak uang kemarin kan disuruh nyiapin liquid cash yang banyak, siapa tahu ada peluang properti aset yang lagi dijual dengan harga rendah di murah, ya silahkan. Itu nggak salah juga.
juga. Yang penting Anda memahami aset yang Anda akan mau beli gitu. Kalau memang mau beli saham ya pahami dulu sahamnya, mau beli reksadana ya pahami dulu manajer investasi keuangannya. Kalau mau bermain di properti juga pahami dulu aset di properti itu seperti apa. Semua orang punya gayanya masing-masing, semua orang memiliki tingkat pengetahuannya masing-masing dan kekhususan masing-masing. Ya kemarin juga disampaikan kan dari sekian banyak sektor itu akan ada sektor yang thrift, artinya akan ada yang bertahan, akan ada yang jatuh juga. Itu benar sih. Tapi kalau kita lihat simpelnya ya seperti kemarin pada waktu pandemi yang bertahan apa? Cuma kesehatan. Dan itu kayak nggak perlu analisa terlalu berlebihan sih yang seperti itu. Dan mulailah untuk belajar diversifikasi. Saya sekarang kebetulan, ini contohnya ya, saya sendiri sekarang kebetulan mau coba merambah ke bisnis baru di bidang kuliner, mampir di Bakmi Imperial ya. Iklan lagi. Ya, sebagai suatu langkah bentuk untuk diversifikasi bidang usaha atau sektor usaha saya. Resesi tidak resesi, this is just another year. 2023 juga akan menjadi satu tahun yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Udah pernah terjadi IHSG turun sampai 30%, 48% dan pada akhirnya akan selalu bertumbuh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Bakal up, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, tetap semangat, tetap jaga kesehatan biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.